Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membahas tentang sedekah subuh ya teman-teman. Apa itu sedekah subuh? Karena ada orang yang berkomentar tentang sedekah subuh. Assalamualaikum Mbak Vina, selamat pagi. Saya mau tanya karena di sini Mbak Vina pernah membahas tentang sedekah subuh. Apa itu Kak sedekah subuh? Bagaimana sedekah subuh? Baik, di sini ya saya akan jabarkan tentang sedekah subuh karena banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat ya teman-teman. Nah, di sini ada tentang sedekah subuh. Sedekah subuh adalah sedekah yang dilakukan ketika waktu setelah subuh atau sebelum matahari terbit ya teman-teman, sebagai bentuk ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah subuh merupakan amal perbuatan yang diganjar pahalanya berlipat bagi yang melakukan sedekah subuh serta membuat orang lain dalam kesulitan menjadi bahagia atas bantuan yang diberikan. Sedekah subuh merupakan kegiatan berbagi yang mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkannya dan di jalan Allah. Setelah mengerjakan sholat subuh, sedekah subuh menjadi spesial karena setelah mengerjakan amalan sedekah subuh ini, malaikat akan langsung mendoakan kita ya teman-teman agar rezeki kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah karunia kepada orang yang bersedekah subuh dan ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Dan malaikat yang satunya berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya teman-teman. Adapun pengertian sedekah subuh yang dibahas oleh dalam buku Dahsyatnya Terapi Sedekah Subuh Hasan bin Ahmad bin Hasan, menurutnya sedekah subuh adalah pemberian yang diberikan untuk mengharap kepada Allah pahala ya teman-teman. Keutamaan sedekah subuh yang diperoleh salah satunya yaitu didoakan oleh para malaikat Allah. Hal ini mengacu pada hadis yang telah dipaparkan sebelumnya ya teman-teman. Selain itu, sedekah subuh juga membuat doa yang kita panjatkan itu lebih cepat terkabul teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedekah subuh menjadi waktu yang terbaik sehingga permintaan yang dimohonkan oleh para hambanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Keutamaan yang lain dari sedekah subuh adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ketika di hari kiamat tiba, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka yang sering bersedekah subuh akan dinaungi oleh Allah. Seorang yang bersedekah subuh dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan tangan kirinya sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari, bahkan mereka yang rajin bersedekah akan dijauhi dari api neraka. Disandarkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW itu bersabda juga ya, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalan itu sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana cara melakukan sedekah subuh? Mengacu pada sumber yang sama, yaitu dari buku Sapu Jagat Keberuntungan beserta buku Jika Sedekah Menjadi Lifestyle yang ditulis oleh Baginda Ali. Berikut merupakan sejumlah cara untuk melakukan sedekah subuh. Yang pertama, kita ini harus mengisi kotak amal yang ada di masjid. Ini bagi kaum pria ya teman-teman, karena kaum pria tuh wajib sholat fardu tuh di masjid. Nah, kaum pria tuh memasukkan langsung sendiri ke kotak amal, sementara untuk wanita boleh menitipkannya ke suami atau ke anaknya, ke anak laki-laki yang ingin ke masjid itu ya teman-teman, atau kita bisa menyiapkan kotak amal sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, yang kedua,
mentransfer uang melalui rekening setelah subuh ya, bisa ke orang tua, bisa ke saudara, ke sahabat yang membutuhkan, ke lembaga sosial atau siapapun yang butuh dan memiliki nilai sedekah ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita bersedekah atau memberikan makan di antara seperti ke rumah tetangga, ke pondok pesantren, ke rumah yatim piatu atau rumah makan yang sudah pasti dimakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan ya teman-teman. Dan yang keempat, kita bersedekah subuh seperti mengantarkan sumbangan atau bantuan kepada seseorang yang membutuhkan dan berdoa setelah bersedekah subuh ya teman-teman, atau memasukkan uang buat muhasabah diri dan nikmat yang diterima. Apa saja manfaat sedekah subuh itu ya teman-teman. Berikut adalah manfaat dari sedekah subuh yang perlu kita ketahui. Dengan mengetahui manfaatnya sedekah subuh, semoga bisa dijadikan sebagai motivasi bagi umat muslim yang lain ya teman-teman. Dan untuk bersedekah subuh itu karena hal ini, sedekah subuh itu merupakan ladang pahala yang besar. Sedekah subuh juga dapat membantu sesama sehingga kita ini bisa membuat rasa persaudaraan itu sangat-sangat terikat ya teman-teman. Nah, hal itu juga akan meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama mukmin yang lain ya teman-teman. Mungkin saja orang yang bersedekah subuh itu menganggap apa yang disedekahkannya itu tidak berharga ataupun kecil ya teman-teman. Namun untuk orang yang membutuhkan itu tentu hal yang sangat luar biasa sekali bagi yang menerima itu, dan akan mengganjarkan atau membuatnya selalu bersyukur atas karunia Allah dan rezeki yang diperoleh. Dan selain manfaat yang di atas, ada keutamaan khusus jika kita bersedekah subuh. Jika kita bersedekah di waktu subuh, berikut ini manfaat sedekah subuh itu sangat beragam ya teman-teman. Nah, dan yang pertama itu kita didoakan oleh dua malaikatnya Allah ya. Dua malaikatnya Allah itu mendoakan bagi orang yang bersedekah subuh. Salah satu manfaat sedekah subuh yaitu dua malaikat yang datang turun ke bumi mendoakan bagi orang yang mengamalkan amalan sedekah subuh. Amalan yang sedang dikerjakan hal tersebut adalah dalam hadis Bukhari ya teman-teman, Bukhari dan Muslim. Inti dari isi yaitu mengatakan bahwa tidak ada satu subuh yang dialami oleh hamba Allah kecuali turun dua malaikat. Satu malaikat berdoa kepada Allah untuk memberikan doa kepada orang yang bersedekah subuh, sedangkan malaikat yang satunya berdoa agar Allah memberikan kesusahan bagi orang yang menahan hartanya. Itulah inti dari hadis tersebut ya teman-teman. Nah, disinilah diketahui bahwa sedekah subuh, sedekah di waktu subuh itu akan membuat malaikat mendoakan orang yang bersedekah ya teman-teman. Dan barang siapa yang pelit, maka akan didoakan juga oleh malaikat agar ditahan rezekinya. Nah, dan yang kedua, sedekah subuh itu akan dikabulkan permintaan orang yang bersedekah subuh ya teman-teman. Manfaat sedekah subuh selanjutnya yaitu dapat dikabulkan doa dari hal sebagaimana yang pernah diutarakan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Karena menurut almarhum Syekh Ali Jabir itu bersedekah di waktu subuh adalah waktu yang memiliki keutamaan tersendiri. Karena semua permintaan atau hajat yang diinginkan bisa lekas terkabul, itu ungkap almarhum Syekh Ali Jabir ya teman-teman. Almarhum Syekh Ali Jabir mengungkapkan bahwa di waktu subuh Allah menurunkan malaikat untuk mendoakan orang yang bersedekah. Jika bersedekah dengan disertai doa, maka doa itu akan bisa cepat dikabulkan. Doa yang diminta bisa sebagai berbagai macam seperti sembuh dari penyakit dan lain sebagainya teman-teman. Dan yang ketiga, manfaat dari sedekah subuh adalah penghapus dosa. Siapa yang tidak ingin dihapus dosanya ya teman-teman. Menurut umat muslim semua pasti ingin dosanya dihapus, karena tidak dapat dipungkiri manusia tidak terlepas dari dosa ya teman-teman. Oleh sebab itu ternyata sedekah subuh itu bisa membantu untuk menghapuskan dosa ya teman-teman. Jadi mari kita perbanyak istighfar dan sedekah agar sedekah itu bisa mengurangi dosa-dosa kita ya teman-teman. Nah, bagaimana ya tentang hadis riwayat Tirmidzi tentang
sedekah dapat menghapus dosa. Nah, sebagaimana air yang memadamkan api itu katanya di dalam hadis Tirmidzi ya teman-teman. Ibaratnya tuh air yang memadamkan api. Nah, dan dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pembersihan dosa dengan sedekah menjadi efektif. Dan yang keempat, manfaat sedekah subuh yang keempat yaitu harta menjadi berkah. Kebanyakan orang kesulitan untuk bersedekah subuh ataupun bersedekah ya teman-teman, karena takut bahwa hartanya itu akan habis. Padahal dengan bersedekah atau bersedekah subuh bisa menjadi lebih berkah. Allah akan mengganti harta menjadi berlipat-lipat. Namun perlu digarisbawahi ya teman-teman, pemberian sedekah harus didasarkan dengan keikhlasan. Setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas pasti mendatangkan kebaikan, dan amal sedekah bisa diterima. Sebaliknya juga bersedekah hanya mengharapkan imbalan atau ridho dari Allah, maka amalan sedekah yang tidak dapat diterima. Oleh sebab itu dilakukan dengan sedekah dan yang dengan tulus dan ikhlas ya teman-teman. Dan manfaat sedekah subuh yang kelima yaitu dekat dengan pintu surga. Manfaat sedekah subuh yang tak kalah utama yaitu bisa dekat dengan pintu surganya Allah. Hal ini karena amalan baik tentunya ya. Hal yang baik itu tentu akan mendatangkan manfaat yang baik pula. Dengan bersedekah, manfaatnya itu sangat besar sekali ya teman-teman. Akan didekatkan dengan surganya Allah, akan dijauhkan dari neraka, dan beberapa hadis yang menyebutkan tentang hal sedekah. Contoh, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, orang yang memberikan atau menyumbangkan dua harta di jalan Allah akan dipanggil oleh pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah menuju kenikmatan. Itu hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim ya teman-teman. Selain hadis ini, ada pula hadis lainnya yang menyebutkan bahwa dengan bersedekah bisa dijauhkan dari neraka. Hadis tersebut juga dikemukakan dari hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim ya teman-teman. Jauhilah api neraka meski dengan sedekah atau satu biji kurma. Jika tidak ada, dan seringlah berkalimat dengan kalimat yang thayyibah. Kalimat thayyibah itu berasal dari kata thayyib ya teman-teman, yang artinya adalah baik. Jadi kata thayyibah itu merupakan ucapan yang baik dari seseorang yang tidak mampu untuk bersedekah dengan harta. Gunakanlah cara ini ya teman-teman, dengan mengucapkan kalimat yang thayyibah atau kalimat yang baik, yang bisa mendatangkan pahala dan manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaatnya sedekah subuh yang keenam yaitu menghindari malapetaka. Manfaat sedekah subuh yang terakhir yaitu terhindar dari bala atau bencana ya teman-teman. Nah, ini dapat menolak sehingga akan menguntungkan bagi si pemberi sedekah tersebut ya teman-teman. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa obat untuk orang sakit adalah sedekah. Sedekah teman-teman. Sedekah membuat Allah menjadi tidak murka serta bisa menolak kematian yang buruk. Obatilah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan selanjutnya sedekah subuh itu bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Di bulan ini sebaiknya kita melakukan sedekah subuh agar rezeki kita tuh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni dosa-dosanya kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan mengenai keutamaan sedekah subuh dan cara mengamalkan sedekah subuh itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.